Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dan dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh, kurang lebih nanti sekitar 30 menit, nggak usah panjang-panjang. Serta sholawat salam mungkin kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Seiring doa, mudah-mudahan kita semua ini dan sekeluarga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah kuliah subuh Masjid Malim ITS yang berbahagia, melanjutkan pertemuan 2 minggu yang lalu terkait sertifikasi halal. Ada pertanyaan dari beberapa jamaah terkait bagaimana caranya mengajukan sertifikasi halal, gitu ya. Pada pagi hari ini kami ingin menjawab pertanyaan itu dengan detail, gitu ya. Bapak-Ibu sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dan juga Keputusan Kepala Badan Nomor 22 Tahun 2003, ya, sertifikasi halal itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah produk tidak beresiko. Nah, ini produk tidak beresiko. Dan yang kedua adalah produk yang beresiko. Untuk produk yang tidak beresiko, ini ada program dari pemerintah yang namanya adalah self declare begini. Pernyataan sendiri. Ini adalah gratis bagi pelaku usaha. Sebetulnya bayar juga, tapi yang bayari adalah APBN negara. Dia khusus self declare ini hanya untuk industri mikro kecil saja. Ya, industri mikro kecil tidak semuanya industri mikro kecil, hanya industri mikro kecil yang mempunyai produk tidak beresiko. Jadi kalau ada yang punya catering begitu ya, itu tidak masuk di sini, tidak masuk di produk tidak beresiko. Nah, ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Nanti terkait pengecekan di lapangan itu dilakukan oleh namanya pendamping PPH, pendamping proses produk halal. Lembaganya namanya LP3H begitu. Dan sertifikatnya nanti berlaku seumur hidup. Ini perlu kami informasikan berkali-kali bahwa sertifikatnya nanti berlaku seumur hidup selama tidak ada perubahan bahan, proses, produk, ya, ataupun nama. Sedangkan selain yang tidak berisiko ini, itu ada di reguler namanya. Ini seluruh pelaku usaha, PU itu adalah pelaku usaha, baik mikro, kecil, menengah maupun besar, apapun besar, ya. Ini berbeda Bapak-Ibu sekalian. Nah, pada pagi hari ini karena yang kemarin pertanyaannya adalah yang tidak berisiko di sini, kami ingin menjelaskan terkait
aplikasinya, pengajuannya, bagaimana sih begitu. Sangat sederhana dan sangat mudah sekali karena semuanya adalah online. Dan saat ini ITS sudah berjalan terkait training pendamping PPH baik dari mahasiswa KKN maupun dari umum. Nih, jadi paralel ya. Ini pendamping PPH ITS sudah juga merekrut ini. Dan sekarang jumlahnya sudah sangat banyak, sekitar 350 begitu ya. Nah, ini pemerintah mempunyai program namanya Sehati, sertifikasi halal gratis tahun 2003 hanya untuk pelaku usaha mikro dan kecil melalui skema self declare. Kuotanya 1 juta. Kalau nanti kurang bisa ditambah, ini informasi yang kami terima begitu ya. Kode fasilitasinya adalah Sehati begini. Nah, ini yang kemarin ditanyakan oleh para jamaah Masjid Nurul Ilmi ITS maupun ada beberapa pelaku usaha setelah melihat YouTube-nya Manarul ini kemudian menanyakan terkait ini, Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah alur prosedur terkait sertifikasi halal gratis 2023. Pertama adalah pelaku usahanya sendiri harus siap. Setelah pelaku usahanya siap, kemudian pendamping PPH tadi memverifikasi dan memvalidasi apakah yang diisikan oleh pelaku usaha, apakah yang dilakukan oleh pelaku usaha gitu ya, sesuai dengan standar halal Indonesia. Jika sudah sesuai, maka di-approve, divalidasi oleh pendamping ini. Maka datanya nanti masuk ke BPJPH sebagai perwakilan negara di sini. Nanti BPJPH mengeluarkan STTD, surat tanda terima dokumen. Begitu. Ya. STTD ini, Bapak-Ibu sekalian, harus disimpan oleh pelaku usaha. Karena ini adalah surat sakti ya, surat sakti bukan surat sakti ya. Surat yang bisa dipegang oleh pelaku usaha selama pemrosesan, tanda bukti gitu. Kalau ada apa-apa, mungkin macet, mungkin sistemnya error, kemudian data hilang, nah, semuanya STTD ini. Selanjutnya BPJPH akan memberikan dokumen-dokumen tersebut telah diverifikasi di BPJPH ke Komite Fatwa. Dan Komite Fatwa ini akan rapat dan memberikan sidangnya tadi hasilnya adalah namanya ketetapan halal. Jadi ketetapan halal ini masih belum sertifikat halal. Sekali lagi ya, jadi kalau para pelaku usaha masih menerima ketetapan halal, itu belum final sebetulnya. Itu masih 80% gitu ya. Kalau misalkan sampai sekarang belum mendapatkan ketetapan halal, belum mendapat sertifikat halal, hanya ketetapan halal, Pak bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikat halal? Nah, nanti ada klik aja di Google begitu, pengaduan misalkan sertifikasi halal. Nanti bisa menceritakan di sana kronologinya. Dan semoga segera dia terselesaikan ya masalahnya. Ketetapan halal ini nanti diberikan ke negara BPJPH sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikasi halal. Jadi negara tugasnya hanya mengeluarkan sertifikat halal. Nanti dapat logonya Garuda seperti ini. Sedangkan Komite Fatwa tugasnya hanya sidang fatwa, menetapkan fatwa ini halal atau ini haram, bukan untuk mengeluarkan sertifikat halal begitu. Ya, sudah jelas secara umum. Sekarang bagi pelaku usaha begitu ya. Apa yang dilakukan pelaku usaha ini? Dan juga mungkin nanti informasi ini bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa KKN yang akan mendampingi para pelaku usaha.
Di ITS ini mahasiswa KKN yang bisa gabung di Apmas Halal itu bisa muslim, bisa non muslim, welcome kita. Kalau dia muslim setelah di training pendamping begini, maka dia akan mendapatkan nomor registrasi, pendamping yang terregistrasi oleh negara. Dia nanti punya dashboard sendiri di Sihalal. Tapi bagi yang non muslim tetap bisa mendapatkan trainingnya, tapi nanti tidak akan mendapatkan pendamping yang terregistrasi, hanya sebagai pendamping saja. Karena syaratnya pendamping PPH itu harus muslim, mendapatkan ilmu yang sama, gitu ya. Dan nanti ketika pendamping KKN tadi, KKN mahasiswa, dia bisa mendapat konversi nilai begitu. Sedangkan yang pendamping terregistrasi, di samping mendapatkan konversi nilai, dia juga terregistrasi di Kemenak. Dan nantinya profesi ini bisa berlanjut, tidak hanya selama KKN. Mereka bisa mendampingi pelaku usaha dimanapun, ya, dan nanti mendapatkan insentif dari BPJPH ketika pelaku usaha yang dibina ini didampingi sudah mendapatkan sertifikat halal. Besarnya berapa? Nah, besarnya satu sertifikat halal insentifnya 150.000. Jadi jenengan bisa mengalihkan, kalau saya sebulan ini mendampingi 10 berarti ya 150 kali 10, 1.500.000 begitu. Baik. Setelah ini selesai Bapak Ibu sekalian, para jamaah Masjid Manul Ilmi ITS yang berbahagia, yang online maupun yang offline begini, kita harus mendaftarnya itu secara online. Pastikan mendaftar online itu di sini. https ya ptpshalal.go.id, ada go ID-nya. Karena kalau jenengan ngeklik di Google si halal begitu, maka ada dua yang keluar. Yang ini sihalal.com. Ini hoax ini. Jangan dipilih. Ya. Ini. Yang benar adalah yang ptpshalal.go.id. Pelaku usaha apa yang dilakukan? Kita bisa klik di sini. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian. Jadi persyaratannya sebelum daftar sehati, paling tidak tahu seperti ini, bahwa produk pelaku usaha itu tidak beresiko. Artinya apa tidak beresiko itu? Jadi semua bahan bakunya menggunakan bahan-bahan yang sudah mempunyai sertifikat halal. Itu yang pertama. Kalau misalkan bikin rawon, ya, apakah boleh Pak? Saya buka kedai kecil di sampingnya ITS itu, ya, bikin rawon. Boleh. Jadi semua bahan bakunya rawon tadi harus mempunyai sertifikat halal, baik dagingnya, bumbunya dan sebagainya. Loh Pak, masa jahe, kluwek itu ada sertifikat halalnya? Di sini nanti Bapak Ibu sekalian, itu dibagi dua. Ada yang wajib bersertifikat halal, ada yang memang positif list, artinya tidak perlu sertifikat halal. Contoh kok keluar kayak gitu, nggak perlu sertifikat halal, bahan alam. Bagaimana kita tahunya? Nanti di sistem ini, sekarang sistemnya sudah bagus sekali. Dipandu kita ini, nanti dipandu di sistem ini, ya, sangat dipandu. Dan juga para pendamping sudah dikasih tahu ilmu tersebut, ya. Yang kedua, proses produksinya, tidak hanya bahan baku tapi proses produksinya, misalkan goreng kemudian sampai menyajikan, itu dipastikan kehalalannya dan sederhana, tidak ada kontaminasi dengan barang haram. Ketiga, memiliki NIB, nomor induk berusaha. Waduh Pak, saya belum punya ini NIB. Jangan khawatir, bisa dibantu diuruskan. Cepet kok, semuanya online.
dan nggak bayar. Keempat, Pak saya ini di NIB setelah daftar itu masuk mikro kecil Pak. Tapi omset saya, penjualan tahunan saya itu 1 miliar setahunnya. Gimana Pak? Lah kalau seperti itu Anda nggak layak untuk mendapatkan program Sehati Self Declare. Karena apa? Karena yang diperbolehkan di sini syarat-syaratnya yang keempat adalah omsetnya itu maksimal 500 juta per tahun. Dan tidak perlu ada surat dari mana ini? Dari kelurahan atau kecamatan tidak perlu. Bikin sendiri. Pernyataan mandiri. Kemudian yang kelima, memiliki lokasi tempat dan alat produksi yang terpisah dengan lokasi tempat dan alat produksi produk tidak halal. Ini maksudnya gimana? Misalkan teman saudara-saudara kita ya yang non muslim begitu. Mereka masih kan nggak ada larangan untuk memakan babi misalkan ya. Tapi dia juga punya usaha misalkan bikin keripik singkong dan kepingin dapatkan sertifikat halal. Boleh enggak? Boleh. Syaratnya bagaimana? Ini Pak, terpisah. Dapur rumah tangga terpisah dengan dapur apa itu? Semua peralatan yang untuk produksi keripik tadi. Itu maksudnya. Ya, terpisah. Berikutnya tidak memiliki ataupun tidak memiliki surat izin edar. Tidak perlu ya izin edar dulu bagi yang bahan pangan olahan yang lebih dari 7 hari, yang awet lebih dari 7 hari itu sebelum diedarkan persyaratannya ya itu harus memiliki izin edar. Seperti PIRT itu dari Dinas Kesehatan untuk resiko rendah. Kemudian resiko tinggi itu dari BPOM, namanya MD untuk dalam negeri maupun ML untuk yang ekspor gitu. Itu Pak, ya. Nah, di dalam mengurus sertifikasi halal itu tidak diwajibkan. Kalau sudah punya, alhamdulillah lebih cepat. Ya. Kemudian bagi yang kedai tadi itu SLHS. Sertifikat Light Hygiene Sanitasi yang kurang dari 7 hari. Kayak kantin ITS itu sudah mempunyai SLHS. Siapa yang menerbitkan? Dinas Kesehatan. Nanti ada tes labnya dan sebagainya itu. Berikutnya syaratnya adalah produk yang dihasilkan berupa barang. Ya. Kemudian tidak menggunakan bahan berbahaya. Terus tadi bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, dan setelah selesai ini semuanya nanti diverifikasi oleh pendamping tadi. Datang ke rumah mengecek. Ini sebagai pendamping PPH wajib untuk verifikasi datang ke lokasi. Jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali ya ini. Tadi kenapa saya contoh rawon tadi? Karena banyak pertanyaan, Pak. Yang saya tahu itu sehati itu nggak boleh ada bahan dagingnya, begitu. Ya, iya itu memang benar Pak. Itu tahun yang sebelum ya itu nggak boleh. Semua makanan yang menanggung daging nggak boleh masuk self declare dan nggak boleh mengambil jalur self declare. Tapi peraturan yang baru ini dibolehkan asalkan daging tersebut sudah mempunyai sertifikat halal. Ya, ini yang sering menjadi pertanyaan pada pelaku usaha ya di masyarakat adalah ini. Perubahan peraturan ini belum tersosialisasikan dengan baik. Kemudian berikutnya menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana secara manual atau semi-otomatis, usaha rumahan bukan pabrik. Jadi pabriknya itu atau tempat usahanya itu jadi satu dengan rumah, bukan punya pabrik sendiri. Proses pengawetannya sederhana dan pelaku usaha, nah ini momoknya ini ya,
itu bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal. Jadi nanti harus ada Pak kesediaan pelaku usaha itu melengkapi dokumen-dokumen tersebut. Bahan bakunya apa saja itu bersedia mengisi itu. Lah kemarin yang datang itu ada pengaduan, saya nggak mau mengeser bahan baku saya. Begitu. Alasannya apa? Takut ditiru. Kemudian saya tanya, Ibu kalau bikin rawon itu bahan bakunya apa saja? Daging, kemudian keluak, macam ada, misalkan ada 5 begitu. Saya nanya, kalau misalkan saya ini setelah tahu bahannya 5, apakah saya otomatis bisa bikin rawon? Gak jadi Pak. Mestian apa? Berapa ini gram, berapa sendok, yang itunya nggak perlu dikasih tahu. Apa tuh Pak? Komposisinya nggak perlu dikasih tahu. Dan di halal nggak perlu menyantumkan komposisi itu. Begitu. Loh, tapi kan tetap Pak, itu saya nanya, mesti ada apa-apa nih begitu. Mesti ada sesuatu bahan yang disembunyikan. Nah, terungkap ada penyedapnya. Yang penyedapnya ini nggak ada sertifikasi halalnya. Nah, itu wajib mengganti itu. Nah, ini ya, yang terakhir ini. Jadi pelaku usaha harus terbuka. Kenapa? Karena semuanya nanti dicek Pak oleh komite fatwa itu. Kalau nggak lengkap akan dikembalikan, ditolak. Nah, itu terkait persyaratan. Setelah persyaratan ini pelaku usaha itu paham benar begitu ya, maka siap-siap bagaimana cara pengajuannya, yaitu websitenya seperti ini. Ketika ngeklik ya link ini, maka keluar seperti ini. Maka klik sebagai yang pertama kali membuka si halal, maka coba klik create account, akun, begitu. Seperti ini. Dan ini sudah connected dengan OSS ya, dan juga Balai Sertifikasi apa ini elektronik ini sini. Update tahun 2021 Februari sistemnya. Setelah itu ada pertanyaan type of user apa? Kalau sebagai pelaku usaha maka milih sebagai pelaku usaha. Kemudian namanya, nah ini namanya diisi sesuai dengan KTP, jangan diisi nama yang lain. Emailnya, nah ini pelaku usaha wajib mempunyai email, karena itu nanti menjadi username Anda. Kalau nggak punya email gimana? Ya bikin email, gratis kok, begitu. Kemudian isi passwordnya dan juga confirm password. Bapak Ibu sekalian para jamaah, password di sini jangan sampai sama dengan password email. Soalnya, oh ini berarti passwordnya email ya Pak gitu. Enggak. Ini passwordnya untuk si halal. Email nanti ada sendiri. Dan itu tolong dicatat di buku kecil begitu pelaku usaha itu. Ya, dicatat di buku kecil. BBE lali, kebanyakan kan banyak pikiran dan sebagainya, gitu. Muternya duit dan sebagainya. Itu sering lali. Ya. Sering lali. Kalau ini emailnya lupa dan sebagainya, si halal nggak bisa diakses. Nanti. Karena semuanya nanti komunikasinya dengan email tersebut. Nah, setelah nanti telah terregistrasi, maka Anda akan mendapatkan feedback sebagai berikut jika pendaftarannya berhasil. Setelah itu, klik yang ini, yang warna biru ini, untuk kembali ke login page-nya, dashboard login-nya, ya, masuk ke halal. Nah, maka masukkan email saudara yang tadi daftar, masukkan passwordnya, kemudian login. Dan ingat selalu mengingat email, wah Pak, nggak jaminan kalau selalu ingat, ya ada ditulis dulu di buku primbon dan sebagainya itu ya, buku sakti.
Kalau ada apa-apa dibuka lagi begitu. Nih. Setelah itu Anda akan disambut dengan pengumuman ini. Sehubungan dengan kewajiban bersertifikat penyelia halal untuk pelaku usaha non IMK. Jadi kalau non mikro kecil itu wajib mempunyai penyelia halal. Terhitung mulai tanggal 2 Februari 2023. Seluruh pelaku usaha non IMK artinya menengah dan yang besar wajib melampirkan sertifikat pelatihan penyelia dan sertifikat kompetensi penyelia. Jadi tidak hanya pelatihan tapi ada kewajiban kompetensi penyelia halal. Pada pendaftaran sertifikasi halal jalur mandiri atau jalur reguler tadi, ya. Untuk yang self declare terhitung mulai tanggal 3 Februari 2023 pendaftaran sertifikasi halal jalur self declare telah bisa dilakukan submit oleh pelaku usaha dengan catatan telah dilakukan verifikasi oleh pendamping. Jadi nanti pelaku usaha itu mulai tahun 2023 ini, Februari ini ya, itu setelah ngisi si halal nanti tidak otomatis submit ke BPJPH. Tapi nanti submit ke pendamping. Nah, di sini adalah ITS. Setelah ITS memverifikasi, maka baru submit ke BPJPH. Ini baru tahun ini. Alurnya berubah seperti ini. Ya. Terus ditutup gitu saja, ya, ini. Maka nanti akan keluar seperti ini. Ya. Jadi Anda dibimbing di sini, sudah bagus. Pelaku usaha siap-siapkan NIB dan KTP gitu loh, ketika mau meneruskan seperti ini, ya. Saat ini Anda sudah terdaftar dalam aplikasi Si Halal, selanjutnya ikutilah tahapan sebagai berikut. Pertama, nanti pilih asal pelaku usaha. Asal pelaku usaha. Jika berasal dari luar negeri, maka tekan tombol next. Si Halalnya juga bisa, Pak, untuk pelaku usaha yang di luar negeri bisa mendaftarkan sertifikasi halal di sini. Jika berasal dari dalam negeri, maka pilih kategori pelaku usaha. Kemudian masukkan NIB, ya. Dan ini sudah link dengan OSS, GoID. Kemudian nanti akan tampil informasi data pelaku usaha dari OSS otomatis. Selanjutnya lanjut untuk pendaftaran. Nah, ini ditutup saja, dibaca ininya, pokoknya diikuti. Oke. Nah, nanti seperti ini. Asal pelaku usaha dari mana? Luar negeri, dalam negeri maupun instansi pemerintah, dicek, diklik di sini. Kemudian next. Kemudian masukkan NIB. Ketika memasukkan NIB ini, karena dia sudah terkoneksi Si Halal ini, maka data-data yang di OSS itu otomatis nanti masuk ke Si Halal. Ya, setelah itu tekan lanjut. Nah, otomatis nanti datanya pelaku usaha akan keluar di Si Halal. Ini seperti ini. Dashboardnya nanti pelaku usaha. Ada pelaku usaha ya di sini. Nanti seperti ini, klik sertifikasi, kemudian klik pelaku usaha di sini, maka akan keluar profilnya seperti ini. Kalau misalkan mau mengedit, ya, menambahkan sesuatu, merubah, silahkan. Bisa diedit di sini profilnya, nama perusahaan, alamatnya, kota, negara, dan skala usahanya, semuanya ada di NIB, informasi tersebut. Terus penanggung jawab. Siapakah penanggung jawabnya? Isi penanggung jawab dengan data pelaku usaha. Pak, misalkan saya ini mikro kecil, saya sebagai kepala rumah tangga, ya. Saya melakukan itu, Pak. Cuma saya saja, saya yang bikin, saya yang jualan, begitu. Ngisinya gimana ini? Ya penanggung jawab ya saya sendiri, nggak apa-apa. Jangan dibayangkan seperti perusahaan besar. Direkturnya ada sendiri, yang masak ada sendiri, kan nggak gitu mikro kecil itu. Jadi semuanya diisi sendiri, ya sama.
Kemudian aspek legalnya, nanti di sini ada pilihan jenis dokumennya apa, bisa NPWP, bisa NIB, scan gitu ya, nanti dimasukkan di sini. Kemudian pabriknya, produksinya di mana? Produksinya saya di tadi satu rumah, alamatnya sama, ya alamat disamakan dengan alamat pelaku usaha tadi, profil pelaku usaha. Nah, ini ya. Dan ini hanya bisa satu tempat lokasi usaha untuk self declare. Kemudian outletnya begini, ada nggak outletnya? Ada Pak. Di ITS outletnya, di rumah masak begitu outletnya di ITS misalkan, kantin ITS. Ini juga bisa diisi outletnya. Berarti kan berbeda, rumah sama outlet. Hanya bisa satu maksimal untuk pengajuan self declare. Apabila tidak ada pabrik dan outlet, maka bisa disamakan semua dengan alamat produksinya. Begitu. Kemudian, ini pertanyaannya tadi, penyelia halal. Pak, ini juga disuruh ada permintaan penyelia halal ini. Gitu. Penyelia halal, penyelia wajib beragama Islam. Apabila tidak memiliki karyawan, bisa diisi dengan data pelaku usaha. Untuk pelaku usaha non Muslim, di sini wajib memiliki karyawan Muslim sebagai penyelia, begitu. Ya, nih. Jadi kalau pelaku usaha yang menengah maupun besar itu wajib sampai kompetensi, mempunyai kompetensi. Ya, tapi kalau mikro kecil, lulus ijazah training itu boleh. Bedanya apa? Ijazah training itu sertifikat pelatihan dengan kompetensi. Kalau kompetensi Pak, itu setiap berapa tahun ada umurnya, mungkin 5 tahunan, 4 tahunan begitu. Tapi kalau sertifikat pelatihan itu seumur hidup. Itu perbedaannya, ya. Dan ini dimasukkan di sini. Nah, ini ITS sudah daftar sebagai lembaga LPK, Lembaga Pelatihan dan Kompetensi ITS. Hari ini Senin sama Selasa ini ada pengurusnya yang sekarang sedang training di Jakarta saat ini. Ya, sedang training untuk persiapan menjadi LPK ITS. Nah, selanjutnya bagaimana? Tadi ya data PU penyelia halal sudah begitu. Terus ngisi SJPH di sini. Sistem jaminan produk halal. Sebelumnya itu manual, Pak. Di-download begitu kemudian diisi. Ya, dalam bentuk file diisi. Itu sangat memberatkan atau menyulitkan. Saat ini semuanya sudah dibantu oleh website online. Ini dashboardnya seperti ini. Pilih pengajuannya self declare, kemudian nanti keluar klik layanan di sini. Setelah itu ada kuesionernya, Pak. Jadi ini untuk double check, ya. Apakah kita benar pelaku usaha itu sudah benar-benar memahami masalah ini. Pertanyaannya itu adalah pertanyaan terkait kriteria apakah Anda itu termasuk yang qualified ya mendapatkan sertifikasi halal self declare ini. Pertama, saya tidak pernah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal sebelumnya. Jadi hanya baru saja. Kemudian atikat produksinya dilakukan rumahan. Kemudian bahan-bahannya semuanya menggunakan bahan yang halal, ya. Dan di sini dikatakan di sini bahan sertifikat halal yang pertama. Yang kedua, bahan berasal dari alam, ini tanpa sertifikat halal. Seperti buah segar, sayur segar, telur segar, ikan segar, rempah-rempah dan lain. Ini termasuk bahan yang tanpa sertifikat halal, ya. Tanpa atau nggak perlu sertifikat halal. Kemudian jika ada proses produksi lainnya menggunakan bahan non halal dilakukan di tempat terpisah. Dan proses produksi ini tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Selanjutnya pengawetan sederhana ya. Tidak menggunakan kombinasi dan lebih dari satu pengawetan, hanya pengeringan saja begitu ya, atau dengan penambahan kimia saja, satu saja.
Ini otomatisnya, peralatannya manual atau semi otomatis. Setelah selesai, finish begitu, maka keluar seperti ini. Berarti kan kita bukan perpanjangan, harus statusnya adalah baru. Maka kita daftar di sini yang biru ini. Setelah daftar, maka akan keluar seperti ini. Edit ini, apakah harus kirim begitu ya? Edit dulu, mungkin dicek data pengajuannya ini Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini ada surat permohonan dan sebagainya. Ini coba diabaikan dulu. Ini adalah template-template yang ada begitu ya. Kita fokus yang di sini. Selanjutnya, ketika edit begini, maka keluar tahapannya ini Pak. Data pelaku usaha, pengajuan, pabrik dan outlet, bahan, produk, proses produk halal dan pernyataan. Ini diceki saja, karena ada beberapa yang sudah kita isi tadi di depan, akan keluar lagi, nggak perlu ngisi lagi. Contoh pelaku usaha, ya, ini nggak perlu diisi, dicek saja. Oh ternyata tadi saya ya, yang aspek legal, penanggung jawab saya sendiri ya. Aspek legalnya NPWP, NIB, penyelia halal sudah saya masukkan gitu. Kemarin ikut penyelia halal di ITS gitu ya. Setelah itu cek pengajuan. Cek pengajuan nanti di sini pastikan kalau self declare sehati kode daftar fasilitasi hanya satu Pak, yaitu sehati gitu saja. Ini harus diklik. Milih pendaftarannya self declare, kemudian kodenya nanti otomatis sehati. Selanjutnya asal pelaku usahanya ditulis ada Bank Indonesia, kantin, madrasah, lainnya begitu. Kemudian jenis layanan di sini. Nanti kita milih. Hanya dua yang self declare, hanya makanan dan minuman saja. Ada dua. Sebelumnya ada tiga. Makanan, minuman, dan obat yang sederhana. Sekarang ini dia hapus ya, hanya makanan dan minuman saja. Kalau makanan, maka nanti ada pilihannya jenis produknya ini. Memilih di sini. Ini yang namanya jenis produk. Ya. Kalau misalkan saya itu produksi keripik tadi, keripik itu termasuk makanan ringan siap santap. Ini dipilih. Kalau kita klik jenis produk di sini, ya, maka nanti akan keluar di sini. Nah, ini contoh minuman, ya. Maka jenis produknya minuman dengan pengolahan cuma satu. Nama usahanya apa begitu ya. Nah, ini contoh yang lain, ya, gitu. Yang ini contoh untuk yang makanan itu banyak sekali. Kalau cuma minuman itu jenisnya cuma satu. Ini minuman dengan pengolahan, ini saya tampilkan semuanya antara makanan dan minuman, begitu ya. Area pemasarannya mana begitu. Jangan lupa di sini Pak, pilih lokasi pendamping. Anda nanti harus pilih pendamping. Pastikan lembaga pendampingnya ITS. Nanti ketika, ini semuanya ketika diklik begitu akan ada pilihan. Ada ITS, ada perguruan tinggi yang lain. Dan nanti pendampingnya milih ITS begini juga ada namanya. Pastikan milih pendamping ini sudah komunikasi dengan LP3H-nya. Karena ada beberapa itu pendamping yang enggak aktif. Gitu ya. Komunikasi dengan LP3H-nya atau sudah kenal dengan pendampingnya. Kemudian pabrik outlet dicek saja apakah sudah benar. Tadi kan di depan kita sudah mengisi gitu ya. Nah, bahan, nah ini bahan di sini sudah dibantu ya, ada bahan, ada cleaning agent dan kemasan di sini. Nanti yang bahannya di sini ada cari bahan tidak bersertifikat, ini positive list. Yang ini adalah bahannya sudah punya sertifikat halal. Semuanya dibantu di database-nya si halal. Diklik saja nanti akan keluar. Kalau dulu harus nyari manual Pak, nyari di Google dan sebagainya. Kalau sekarang sudah difasilitasi. Lebih mudah. Jadi pelaku usaha nggak usah khawatir. Sangat mudah sekarang, user friendly sistemnya ini. Ini
Cleaning agent, zat pembersihnya itu pakai air, itu termasuk yang positive list. Masuk di sini. Ini kelompok air murni ya, yang tidak perlu sertifikat halal, banyak sekali. Klik di sini, sesuaikan dengan yang dilakukan. Ya. Setelah itu tambahkan di sini masuk ya. Ini berlaku untuk yang lain, bahan maupun kemasannya, plastik ya dan sebagainya. Kemudian produk, setelah bahan selesai, kemudian produk kita isi produknya dan fotonya itu yang benar-benar bisa apa ya? Tidak perlu tanda. Misalkan kalau bungkusnya itu tertutup begitu, maka kita tidak boleh moto hanya bungkusnya saja. Tapi salah satu bungkusnya ini disobek kemudian dikeluarkan bahannya itu, isinya. Jadi nanti komite fatwa itu akan tahu oh dalamnya kayak gini toh produknya begitu. Kalau enggak gitu pasti akan kembali. Ya. Dan nama filenya itu harus sesuai. Jangan kalau kan biasanya ngirim WhatsApp begitu kan. Itu kan namanya tanggal sebenarnya harus disesuaikan namanya itu fotonya. Dan juga harus sesuai ya. Jangan terlalu panjang begitu. Setelah itu proses produk halal itu isian seperti ini Pak, uraian proses. Jadi mulai dari bahan baku awal sampai akhir itu diceritakan dalam sebuah narasi seperti ini. Ya. Kemudian ditambahkan, disimpan, dan yang terakhir surat pernyataan pelaku usaha di sini ini dicek. Ini otomatis tergenerate. Ini yang namanya self declare. Surat pernyataan sendiri ini ya setelah tapi kan tidak hanya ngomong saya halal barang saya produk saya halal, tapi juga sudah dibuktikan dengan semua bukti-bukti yang tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, nanti diokekan begitu maka akan keluar daftar pengajuannya masuk di sini. Di layanan akan keluar. Ini baru satu mengajukan minuman dengan pengolahan. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian para jamaah. Satu sisi terkait pelaku usaha bagaimana mendaftarkan produknya di Si Halal. Semoga bermanfaat. Karena sudah siang kita akhiri kajian pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan yu'afin kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Firlana wal walidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.